Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fianti. Saya dari kelas IF 602 dengan NIM 250401020179. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi algoritma DDA atau yang disebut dengan Digital Differential Analyzer. Apa sih yang dimaksud dengan DDA atau yang disebut dengan Digital Differential Analyzer sendiri? Algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menggambar garis pada komputer. Cara kerjanya yaitu dengan menentukan titik-titik pixel dari titik awal sampai titik akhir secara bertahap. Algoritma ini menghitung selisih koordinat X dan Y yang disebut dengan delta X dan delta Y. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koordinat akan ditambah sedikit demi sedikit sehingga membentuk sebuah garis. Jadi bisa dikatakan bahwa DTA bekerja dengan secara menghitung posisi setiap titik yang harus dilewati garis, karena prosesnya cukup sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini sering digunakan untuk mempelajari dasar-dasar pada grafika komputer. Lalu untuk tujuan DDA atau Digital Differential Analyzer sendiri, tujuan dari untuk menggambar garis pada layar komputer dengan menentukan posisi piksel yang harus dilewati oleh garis tersebut. Algoritma ini membantu proses pembuatan berbagai objek grafis, terutama yang berbentuk garis. Selain itu juga, DDA juga sering digunakan sebagai dasar pembelajaran dalam grafika komputer karena cara kerjanya cukup sederhana dan mudah dipahami. Cara kerja dan logika algoritma sendiri. Yang pertama, kita hitung selisih koordinat yang dengan rumus delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Lalu delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Lalu tentukan jumlah langkah step agar mengetahui stepnya. Dengan rumus jika nilai mutlak DY lebih dari DX, maka stepnya sama dengan nilai mutlak DY. Jika DY, nilai mutlak DY kurang dari DX, maka stepnya sama dengan nilai mutlak DX. Setelah itu, kita menghitung nilai incrementnya. S increment sama dengan delta X dibagi step. Lalu Y increment sama dengan delta Y dibagi step. Jadi setelah mengetahui stepnya, kita lalu menghitung incrementnya. Lalu menghitung koordinat berikutnya. Akan menentukan titik-titik sampai atas, kita menghitung koordinatnya. X baru sama dengan X lama plus X incrementnya. Jadi kan sudah menentukan increment. Lalu ditambahkan di sini. Lalu Y baru sama dengan Y lama ditambah Y increment. Contoh soal dari DDA atau Digital Differential Analyzer sendiri, kita langsung menuju ke Excel. Yang pertama, ketahui titik awalnya 1,2 dan 0,10. Sini titik awalnya di 10 adalah titik akhirnya. Langkah-langkah pertama, kita menentukan S1 Y1 dulu, sama S2 sama Y2 dulu. Jika tidak ditentukan, maka kita tidak bisa melanjutkan. X1-nya kita temui di 1. Y1-nya kita temui di 2. Lalu X2-nya kita temui di 8. Y2-nya kita temui di 10. Lalu kita menentukan DX-nya. X2 dikurangi X1. Ini sudah tak. S2-nya adalah 8. S2-nya adalah 8 dikurangi S1-nya 1. Jadinya totalnya 7. Lalu kita tentukan DY-nya. Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah 10. Y1-nya adalah 2. Maka ketemunya 8. Jadi stepnya adalah mengambil yang paling besar dari DX dan DY. Yang paling besar adalah DY, maka stepnya adalah 8. Lalu kita menentukan S increment-nya. X increment-nya itu
dibagi dx dibagi step. Dx adalah 7 di sini dibagi step. 7 dibagi 8 ketemunya 0,875. Ini aku pakai rumus dari Excel-nya. Lalu y incrementnya tinggal di ini sama dengan 8 dibagi 8 ketemunya 1. Kita sudah menentukan x incrementnya, lalu kita menghitung xy dari titik awalnya yang 1, titik awalnya 1,2 dan titik akhirnya 8, 10. Yang pertama kita tentukan y-nya dulu. Di sini titik awalnya kan 2. Lalu ditambah y incrementnya kita ketemu 1. Jadi 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, sama lanjut terus 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 1 tambah 5, seterusnya sampai di 9, sampai di 10. Karena titik akhirnya adalah 10. Lalu kita hitung x-nya. Di sini titik awalnya adalah 1, X incrementnya adalah 0,875. Jadi kita tambahkan 1 ditambah 0,875. Nanti ketemunya 1,875. Lalu ditambahkan lagi 1,875 ditambah 0,875, 2,75. Lalu 3625. Ketemunya 3625. 3625 ditambah 0,875 sama dengan 4,5. Sampai di akhir adalah, di akhirnya adalah 8. Setelah itu, bilangan ini kan harus bulat, harus bulat. Jika belum bulat, maka kita bulatkan integer. Ini 1,875 kita bulatkan jadi 2, 2,75 kita bulatkan jadi 3, 3,625 kita bulatkan jadi 4, 5, 5, 6, 7. Semuanya sudah bulat. Setelah itu kita mencari grafiknya. Sumbu Y ini dimulai dari 0 sampai 10 dan sumbu sumbu X kita mulai dari 0 sampai 10 juga. Lalu di sini satu sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 2. Jadi sumbu X-nya ini 1, 1 di dua sini. Kuning-kuningnya di dua sini. Lalu 2 sama 3. 2 sama 3. 3-nya sini. Kita ketemu. Seterusnya 4 sama 5, 5 sama 6, 5 sama 6 ini, terus 5 sama 7 ini, 7 ini, lalu 6 sama 8, 6 sama 8 di sini, lalu 7, 7 sama 9, 9 di sini, dan yang terakhir 8 sama 10. Nah, ini adalah titik pikselnya. Setelah itu, kita kembali ke kolom. Di situ sudah ketemu titik pisahnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dari DDA, kelebihannya itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, algoritma ini mudah dipahami dan dipelajari sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, proses perhitungannya relatif sederhana dan dapat digunakan untuk menggambar garis dengan berbagai tingkat kemiringan. Karena alasan tersebut, DDA sering digunakan dalam pembelajaran pada grafika komputer. Kekurangan grafika komputer sendiri, kekurangan DDA sendiri yaitu meskipun algoritma DDA juga memiliki kekurangan, algoritma ini menggunakan perhitungan bilangan pecahan atau disebut floating point, sehingga membutuhkan proses pembulatan koordinat. Akibatnya, tingkat akurasi garis yang dihasilkan bisa berkurang. Selain itu, DDA juga dianggap kurang efisien jika dibandingkan dengan algoritma Bresenham yang menggunakan perhitungan bilangan bulat. Penerapan DDA dalam dunia nyata sendiri, konsep DDA itu dapat ditemukan pada berbagai aplikasi grafis. Misalnya pada software desain grafis seperti Adobe Illustrator. Pasti teman-teman juga sering menggunakan Adobe Illustrator, program CAD yang digunakan untuk membuat gambar teknik 3D, aplikasi pemetaan digital
pengembangan game komputer, serta berbagai sistem visualisasi dan simulasi yang membutuhkan proses. Untuk kesimpulannya, algoritma DDA merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menggambar garis pada grafika komputer. Algoritma ini bekerja dengan menghitung perubahan koordinat secara bertahap dari titik awal ke titik akhir. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, DDA tetap menjadi algoritma yang penting karena mudah dipahami dan sangat cocok digunakan untuk mempelajari dasar-dasar pembentukan garis digital. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah pengucapan. Semoga penjelasan dari saya cukup mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.